Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardus pada channel Matematika Eduardus dalam bahas Matematika SMA kelas 11. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas barisan geometri. Mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya agar saya tetap bersemangat dalam mengupload video-video terbaru khususnya yang berkaitan dengan matematika. Pengertian barisan geometri. Barisan geometri merupakan suatu barisan yang memiliki perbandingan yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Nilai perbandingan yang sama itu dinamakan rasio, yang disimbolkan dengan huruf R. Misal, barisannya adalah U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan seterusnya. Untuk menghitung rasio atau R adalah R sama dengan U1 per U2 atau sama dengan U3 per U2 atau sama dengan U4 per U3 dan seterusnya sama dengan UN per UN kurang 1. Untuk menentukan suku ke UN barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Dengan A sama dengan U1 adalah suku pertama, R adalah rasio, dan UN adalah suku ke N. Berdasarkan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, susunan barisan geometri adalah U1 sama dengan A kali R pangkat 1 kurang 1 sama dengan A kali R pangkat 0 atau sama dengan A. Karena R pangkat 0 sama dengan 1, sehingga sini adalah A. U pangkat 2 sama dengan AR pangkat 2 kurang 1 sama dengan AR pangkat 1 sama dengan AR. U3 sama dengan AR pangkat 3 kurang 1 sama dengan AR pangkat 2. U4 sama dengan AR pangkat 4 kurang 1 sama dengan AR pangkat 3. U5 sama dengan AR pangkat 5 kurang 1 sama dengan AR pangkat 4. Dan seterusnya. Maka barisan geometrinya kalau disusun menjadi A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya. Jadi sini A merupakan U1, AR U2, AR pangkat 2 sama dengan U3, AR pangkat 3 sama dengan U4, AR pangkat 4 sama dengan U5, dan seterusnya. Contoh, dari barisan berikut, manakah yang merupakan barisan geometri? Kita akan menentukan dari option A sampai E, mana yang merupakan barisan geometri. Mari kita jawab. Perlu kita ketahui, yang disebut barisan geometri jika memiliki rasio yang sama antara suku yang berdekatan. Untuk barisan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya, rasionya adalah 2 per 1, 4 per 2, 8 per 2. Maka rasionya merupakan kali 2. Jadi sama rasionya. Karena sama rasionya, maka barisan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya merupakan barisan geometri.
Yang berikut barisan 1, 2, 6, 8, 16 dan seterusnya. Rasionya adalah 2/1, 6/2, 8/6, 16/8. Maka pertama kali 2 kali 3 kali 1/3 kali 2. Rasionya adalah tidak sama. Maka barisan 1, 2, 6, 8, 16 bukan merupakan barisan geometri. Jadi karena rasionya tidak sama. Barisan berikut 1/3, 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Rasionya adalah 1/1, 3/1, 9/3, 27/3. Maka rasionya adalah kali 3. Karena rasionya sama, maka barisan 1/3, 1, 3, 9, 27 dan seterusnya merupakan barisan geometri. Barisan 3, 4, 8, 2, 12 dan seterusnya. Rasionya 4/3, 4/2, 2/8, 12/2, yaitu kali 1/3 kali 2 kali 1/4 kali 6. Rasionya tidak sama. Maka untuk barisan 3, 4, 8, 2, 12 dan seterusnya bukan merupakan barisan geometri. Barisan 16, 8, 4, 2, 1 dan seterusnya. Rasionya adalah 8/16, 4/8, 2/4, 1/2. Maka rasionya adalah kali setengah. Karena rasionya sama, maka untuk barisan 16, 8, 4, 2, 1 dan seterusnya merupakan barisan geometri. Contoh yang kedua, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Mari kita jawab. Diketahui di soal 3 merupakan A atau U1, sementara rasionya adalah 6/3 atau 12/6, itu sama dengan 2. Maka yang ditanyakan adalah U10. Maka UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Maka U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1. Jadi 3 merupakan nilai A, 2 merupakan nilai dari R, 10 merupakan nilai dari N, ya, U10. Berarti N nya adalah 10. Maka U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 9. Maka U10 sama dengan 3 kali 512. 512 merupakan hasil dari 2 pangkat 9. Maka U10 sama dengan 1536. Jadi suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya adalah 1536. Contoh yang ketiga, suatu barisan geometri diketahui U3 nya adalah 144, U7 nya 9, tentukan U6. Ya, jadi kita akan menentukan suku ke-6 dari barisan geometri. Mari kita jawab. UN itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. Ya, jadi ini adalah rumus dasar. Diketahui di soal
U3 sama dengan 144. U3 itu sama dengan A kali R pangkat 2. Itu sama dengan 144 ya. 3 ini tinggal kita substitusikan ke sini ya. Jadi sini 3 kurang 1 sehingga dapat 2 di sini. Ya. Sama dengan 144. U7 sama dengan 9. Maka AR pangkat 6 sama dengan 9. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari R, di mana U7 per U3 sama dengan 9 per 144. Maka U7 adalah AR pangkat 6, U3 AR pangkat 2 sama dengan 9 per 144. A nya kita bagi, yaitu sisa 1. Maka di sini ya, R sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 1/16. Ini kita sederhanakan bagi 9 sehingga 1/16. Maka R pangkat 4 sama dengan 1/16. Maka R pangkat 4 sama dengan setengah pangkat 4. Kita sederhanakan 1/16 ini menjadi setengah pangkat 4 ya. 1 pangkat 4 1, 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Sehingga R nya adalah setengah. Karena pangkatnya sama, maka nilai R nya adalah setengah. Selanjutnya kita akan menentukan nilai A ya. Nilai A nya kita menggunakan persamaan AR pangkat 2 sampai 144, atau bisa juga menggunakan persamaan AR pangkat 6 sama dengan 9 ya. Di sini saya akan memilih AR pangkat 2 sama dengan 144. Maka tinggal kita substitusikan nilai R nya tadi adalah setengah. Dari sini setengah pangkat 2 sama dengan 144. Maka A kali 1/4 ya, sama dengan 144. Maka ya, A sama dengan 144 kali 4/1 ya, karena 144 dibagi dengan 1/4 itu tinggal dibalik saja menjadi perkalian ya. Maka A nya sama dengan 576. Karena nilai A nya dan R nya sudah diketahui, maka selanjutnya kita akan menentukan nilai dari U6, di mana U6 sama dengan AR pangkat 6 kurang 1 sesuai dengan rumus suku ke UN dari barisan geometri. Tinggal kita substitusikan ke sini U6 nya sehingga dapat, maka U6 sama dengan AR pangkat 5. Selanjutnya kita akan substitusikan ya, A dan R nya. Maka U6 sama dengan nilai A 576, nilai R nya setengah pangkat 5. Maka U6 sama dengan 576 kali 1/32. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32, 1 pangkat 5 tetap 1. Selanjutnya kita bagi 576 dengan 32 yaitu 18. Jadi U6 nya adalah 18 ya. Jadi nilai U6 sama dengan 18. Soal yang keempat. Diketahui barisan 2, 2 akar 2, 4, 4 akar 2 dan seterusnya. Suku keberapakah 64 akar 2? Jadi tujuan kita di sini adalah menentukan nilai n ya. Untuk menjawab suku keberapakah, maka yang kita cari nanti adalah nilai n. Mari kita jawab ya. Diketahui di soal A nya adalah 2 ya. Rasionya adalah kali akar 2 ya. Jadi 2 akar 2 bagi 2 yaitu akar 2, atau 4 per 2 akar 2. Kita rasionalisasikan menjadi akar 2.
atau kita perlu ingat lagi dalam bahas soal ini nanti yang kita gunakan tadi adalah merasionalisasikan bentuk akar ya. Kalau misalnya 1 per akar A akan dirasionalkan menjadi 1 per akar A kali akar A per akar A, sehingga hasilnya adalah akar A per A. Yang berikut nanti adalah bentuk pangkat. A pangkat N kita ketahui ya, kali A pangkat N itu menjadi A pangkat M tambah N, atau sebaliknya A pangkat M tambah N itu menjadi A pangkat N kali A pangkat N ya. Yang berikut mengubah pangkat negatif menjadi positif, yaitu A pangkat negatif M maka akan berubah menjadi 1/A pangkat M ya. 64 akar 2 merupakan UN. Jadi yang kita tentukan nanti di sini adalah nilai N. Jadi 64 ini terletak pada suku keberapa ya. Rumus dasarnya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Maka ya, nilai UN nya adalah 64 akar 2, nilai A nya adalah 2 ya. Nilai R nya adalah akar 2 yang ini ya. N kurang 1. Maka 64 akar 2 sama dengan 2 kali akar 2 pangkat N ya, dikali akar 2 pangkat negatif 1 ya. Jadi kita rubah sesuai dengan aturan ini ya. Maka 64 akar 2 sama dengan 2 kali akar 2 pangkat N per akar 2. Jadi akar 2 pangkat negatif 1 kita rubah sesuai dengan aturan A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat M ya. Sehingga dia jadinya di sini bentuknya positif. Maka yang ini kita kali silang, 64 akar 2 kali akar 2 yang ini kita kali silang sama dengan 2 kali akar 2 pangkat N. Maka jadinya adalah 64 kali 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2 sini sama dengan 2 kali akar 2 pangkat N. Maka akar 2 pangkat N sama dengan 64 kali 2 per 2. Jadi 2 yang ini merupakan 2 sini ya. Maka akar 2 pangkat N sama dengan 64. 2 nya habis dibagi, sisa 64. Maka ya, akar pangkat 2 pangkat N kita rubah menjadi akar ini pangkat setengah kali N, sehingga N per 2 sama dengan 2 pangkat 6. 64 itu merupakan 2 pangkat 6. Kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Karena bilangan pokoknya sama 2, maka N per 2 sama dengan 6. Sehingga nilai N nya tinggal dikali silang ya, sama dengan 12. 2 kali 6 12. Jadi maka kita bisa jawab bahwa 64 akar 2 merupakan suku ke-12. Yang berikut kita akan bahas suku tengah barisan geometri. Barisan geometri mempunyai suku tengah dengan syarat banyak suku harus ganjil. Ya, di sini penekanannya adalah banyak suku harus ganjil. Ya. Suku tengah disimbolkan UT yang dapat dicari nilainya dari barisan yang banyak sukunya berhingga. UT sama dengan akar dari U1 kali UN, di mana U1 merupakan suku pertama, UN suku terakhir atau suku ke N. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh
tentukan nilai suku tengah dari setiap barisan geometri berikut. Mari kita jawab. Jadi untuk yang pertama, UT sama dengan akar dari U1 kali UN, dimana U1 nya adalah 1, yang ini suku pertama, N nya adalah suku terakhir, 16, sehingga di sini UT sama dengan akar dari 1 kali 16. 1 kali 16, 16 ke akar dari 16 sama dengan 4. Yang kedua, sama, kita menentukan UT, U1 nya adalah 1/9, UN nya suku terakhirnya adalah 81, sehingga UT sama dengan akar dari 1/9 kali 81, maka jadinya adalah akar 9. 81 bagi 9 sama dengan 9, sehingga UT nya adalah 3. Sisipan pada barisan geometri. Misalkan barisan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Setiap dua suku pada barisan di atas disisipkan bilangan sebanyak K suku, maka akan terbentuk barisan baru yang tetap dalam bentuk barisan geometri. Di sini yang sangat berperan penting adalah terbentuknya rasio baru setelah disisipkan. Jadi di antara U1 U2 nanti disisipkan sebanyak K, bilangan baru, U2 U3 sebanyak K, U3 U4 sebanyak K, dan seterusnya, jadi terpengaruh terhadap rasio yang baru, serta barisan geometri yang baru. Untuk menentukan rasio yang baru atau R aksen sama dengan akar pangkat K tambah 1 dari R, itu sama dengan R pangkat 1 per K tambah 1. Jadi ini hanya mengubah bentuk, dari akar ini menjadi bentuk pangkat, dimana R itu merupakan rasio awal, dari barisan sebelum disisipkan. R aksen merupakan rasio baru setelah barisan disisipkan. K itu banyaknya suku yang disisipkan. Contoh, diketahui barisan 1, 8, 4, 512 dan seterusnya. Setiap antar dua suku disisipkan dua bilangan, tentukan barisan baru yang terbentuk. Mari kita jawab. Diketahui di soal rasio awalnya adalah 8/1, itu sama dengan 64/8, itu sama dengan 8. K nya adalah 2, bilangan yang akan disisipkan sebanyak 2, maka untuk menentukan rasio yang baru itu sama dengan R pangkat 1 per K tambah 1. Maka tinggal kita substitusikan 8 pangkat 1 per 2 tambah 1, sehingga sama dengan 8 pangkat 1/3. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 kali pangkat 1/3, maka 3 kali 1/3 1, sehingga di sini R aksennya adalah 2. Maka barisan baru yang terbentuk adalah, jadi rasio yang barunya adalah 2, tinggal kita kali 2, jadi barisan awalnya 1 dikali 2, 32, 2 nya dikali 2 lagi sehingga 4, ikut 8 dikali 2, 16 kali 2 32, 64 dikali 2 128, dikali 2 lagi 256. Jadi bilang yang akan disisipkan itu 2, 4, 16, 32, 128, 256.
Oke, terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran matematika ini. Semoga bermanfaat dalam bantu memahami pelajaran matematika. Kritik saran sangat membantu dalam pengembangan channel ini ke depannya. Oke, bye-bye.